Penerapan nilai-nilai ASN berakhlak pada tokoh panutan Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini adalah salah satu tokoh panutan Indonesia di masa lalu. Nama lengkap beliau adalah Raden Ajeng Kartini Joyo Adiningrat. Lahir di Jepara, Jawa Tengah, tanggal 21 April 1879 dan wafat di Rembang, tanggal 17 September 1904. Beliau adalah seorang pelopor emansipasi wanita pada zaman Hindia Belanda. Berikut adalah penerapan nilai-nilai ASN berakhlak pada Raden Ajeng Kartini. Yang pertama, berorientasi pada pelayanan. Salah satu perilaku berorientasi pelayanan yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini ditunjukkan pada keinginan Raden Ajeng Kartini untuk mendirikan sekolah wanita. Dengan sekolah wanita tersebut, Raden Ajeng Kartini ingin para wanita tidak tertindas lagi dan dapat bangkit dari ketertindasan. Selain itu, Raden Ajeng Kartini juga memiliki jiwa ingin memberikan yang terbaik kepada para wanita yang ada di daerah tersebut, sehingga tercerminlah nilai berorientasi pada pelayanan. Berkat kegigihan beliau, kemudian didirikan sekolah wanita oleh Yayasan Kartini di Semarang pada tahun 1912 dan kemudian di Surabaya, Yogyakarta, Malang, Cirebon, dan daerah lainnya. Nama sekolah tersebut adalah Sekolah Kartini. Yayasan Kartini ini didirikan oleh keluarga Van Deventer, seorang tokoh politik etis. Yang kedua, akuntabel. Raden Ajeng Kartini adalah seorang pribadi yang akuntabel, yaitu ikut memikul tanggung jawab atas nasib kaum wanita di masanya. Selain itu, Raden Ajeng Kartini juga mengelola sekolah yang ia dirikan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Sebelum ada gerakan emansipasi wanita, wanita hanya boleh mengerjakan urusan dapur dan mengurus anak. Para wanita pun tidak diberi kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Raden Ajeng Kartini memahami akan masalah tersebut. Oleh karena itu, Raden Ajeng Kartini dengan segenap hati dan jiwanya berusaha berjuang agar para wanita Indonesia yang merasa tertindas mendapatkan derajat yang sama dengan pria. Raden Ajeng Kartini juga memperjuangkan bidang sosial, hukum, serta khususnya pendidikan dengan mendirikan sekolahan. Perjuangan dari Raden Ajeng Kartini benar-benar berpengaruh besar bagi para wanita Indonesia hingga saat ini. Yang ketiga adalah kompeten. R.A. Kartini memperoleh kesempatan untuk mengenyam pendidikan di sekolah ILS sampai usianya mencapai 12 tahun. Sayangnya, keinginan untuk sekolah tak bisa lama. Walaupun berhenti sekolah umur 12 tahun dan dipingit, R.A. Kartini tetap semangat untuk mempelajari hal-hal baru saat di rumahnya adalah harmonis. Prinsip menolong sesama pada masa itu oleh R.A. Kartini dilakukan melalui pemikiran-pemikirannya. Perhatiannya tidak hanya semata-mata soal emansipasi wanita, tetapi juga masalah sosial umat. Nilai ASN yang berikutnya adalah loyal. Walaupun pada masa itu R.A. Kartini menemui berbagai macam tantangan dalam memperjuangkan pemikirannya, beliau tetap memiliki tekad yang kuat untuk menyebarluaskannya. Pemikiran-pemikirannya dituliskan melalui surat-suratnya. Pada surat-surat itu tertulis pemikiran tentang kondisi sosial pada saat itu, terutama tentang kondisi perempuan pribumi. Sebagian besar suratnya itu berisikan keluhan dan juga gugatan khususnya menyangkut budaya di Jawa yang dipandang sebagai penghambat kemajuan perempuan. Pemikiran Kartini juga merupakan pionir dari pemikiran feminisme di Indonesia. Terbukti bahwa R.A. Kartini mempunyai loyalitas bagi seluruh wanita di Indonesia yang menjadikan wanita tidak lagi dipandang sebelah mata. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kemajuan yang diraih perempuan sekarang itu berawal dari pemikiran R.A. Kartini. Selanjutnya adalah adaptif. Perilaku adaptif tercermin dalam kehidupan R.A. Kartini. Semasa sekolah, beliau tergolong siswa yang cerdas. Kecerdasannya tersebut dibuktikan melalui kegemaran beliau, yaitu membaca. Beliau membaca banyak hal, budaya, agama, sastra, dan sebagainya. Ayahnya juga membelikan beliau buku berbahasa Belanda, Jerman, dan juga Perancis.
sehingga tidak heran jika pengetahuan beliau tentang Eropa sangat luas. Dengan belajar bahasa dan budaya melalui buku, membuat wawasan akan pendidikan yang lebih baik untuk kaumnya. Berikutnya adalah kolaboratif. Perjuangan dan pemikirannya tentang emansipasi wanita telah dirasakan membuat perempuan tidak lagi terjebak dengan adat istiadat yang mengekang dan menghambat cita-cita. Dengan perjuangan R.A. Kartini, perempuan Indonesia mendapat keadilan dalam dunia pendidikan untuk mencapai cita-citanya. Semua perempuan tidak perlu ragu, karena sejatinya memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam mengenyam pendidikan.